Justru kewalian itu diperoleh ketika orang istiqomah dalam beragama. Itu harus kita koreksi. Jadi kita jangan sampai terjebak dengan narasi-narasi yang berkembang di luar sana. Oh lihat, yang dibilang wali-wali itu begitu. Wali itu rokokan. Katanya begitu. Ada sebagian orang yang mengira gitu, Pak. Wali itu katanya harus rokokan. Kata siapa? Kalaupun kita menjumpai seorang yang diyakini sebagai wali, lalu dia terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, kalaulah itu terjadi, ingat bahwa wali pun sesungguhnya tidak maksum dalam arti terjaga dari dosa. Bisa nggak wali itu berbuat dosa? Bisa. Bedanya apa? Wali itu ketika dia berbuat dosa, dia langsung kembali kepada Tuhannya, semakin dekat dengan Tuhannya. Beda dengan orang biasa. Ada di kalangan orang-orang biasa seperti kita, ketika berbuat dosa, menyepelekan perbuatan dosa, bahkan menikmati perbuatan dosa. Seorang waliullah tidak mungkin sampai pada level itu. Kalaupun dia kepleset, kira-kira begitu bahasanya. Kalaupun dia kepleset, terjatuh dalam perbuatan maksiat, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kisah, Pak, ada namanya Fudail bin Iyad. Saya baca biografi Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu dulu seorang qati'ut thariq, seorang begal. Jadi seorang sufi besar, wali min auliyaillahil kibar, dulunya seorang begal. Kok bisa? Kok bisa ada seorang begal jadi wali? Ya bisa. Dia menyesali perbuatan masa lalunya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertaubatan yang jujur, Allah menerima pertaubatannya, dia tidak mengulangi masa lalunya lagi, ya sudah selesai. Jadi tidak mustahil kalau dikisahkan ada orang dulunya begini, tiba-tiba jadi seorang wali, kalau betul dia istiqomah dalam beragama. Baik. Dalam kitab Hilyatul Auliya, hadis yang tadi saya sebutkan juga dikutip. Saya tidak akan mengulang lagi, tapi ada satu hadis lain dikutip oleh Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Auliya. Dalam hadis ini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mari kita sama-sama renungkan hadis ini supaya paling tidak, kalaulah kita tidak bisa menjadi bagian dari para aulia, minimal kita punya rasa cinta kepada mereka. Wal mar'u ma'aman ahab. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Karena kita ini kelak akan dibangkitkan dengan sosok yang kita cintai. Kita tanya saja hati kita sekarang, siapa yang kita cintai? Kalau kita cinta dengan para nabi, cinta dengan para sahabat, cinta dengan orang-orang soleh, insya Allah bukan dengan amalan kita mungkin kita dekat dengan Allah, tapi dengan kecintaan kita kepada para aulia, pada wali Allah Subhanahu wa taala.